Hai semua, welcome back to Kelas Invest teman-teman. Cardano atau ADA telah pindah tempat alias ke ranking 3 di Coin Market Cap ya, kapitalisasi pasar keseluruhan di market cap crypto yang memang benar-benar menarik ya teman-teman ya. Dan seketika Cardano semakin hype dan everything about Cardano teman-teman. And now kita akan membahas tentang Cardano alias sisi lain dari koin ADA ini yang hype, yang ini akan ditunggu-tunggu banyak orang karena memang berhasil hit di market cap nomor 3 teman-teman. So kita akan bahas Cardano yang punya banyak hype dalam hal trading, volatilitas, dan banyak proyek-proyek yang bisa dibilang menjanjikan bagi para investornya, sehingga rame-rame mereka buy more Cardano teman-teman. Oke, now jangan lupa hit tombol subscribe dan hit tombol like biar kamu nggak ketinggalan video-video tentang cryptocurrency lainnya teman-teman. Oke, sebelum saya bahas tentang video ini teman-teman, kita simak intro yang berikut sini. Oke, saya ingat Cardano pas 2015-2018 sangat belum hype teman-teman, masih underrated ya, nggak banyak orang-orang yang membahas koin ini teman-teman. Bahkan para holdernya tuh masih sangat sedikit teman-teman, nggak kayak sekarang teman-teman. Begitu banyak orang-orang melihat tentang Cardano dan melakukan banyak hal dengan kecepatan perbaikan dan developmentnya. Ketika orang-orang melihat Cardano ini membuat sebuah project yang sangat inovatif teman-teman, dan mungkin lebih inovatif daripada Ethereum, mereka langsung banyak yang bilang inikah Ethereum killer teman-teman, potensi flip Ethereum dan bla 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 bla. Saya mungkin kurang sependapat tentang Ethereum killer teman-teman, nggak tahu lagi kalau kalian ya. Jadi kalian komen aja di bawah teman-teman ya, biar kita bisa saling diskusi about cryptocurrency ini teman-teman. Mungkin seperti Cardano will flip Ethereum atau hal-hal yang lainnya. Tapi hal menurut saya yang terpenting adalah proses use case-nya membuat Cardano sendiri gimana akan semakin booming, gimana caranya Cardano terus berkembang dan eksis teman-teman. Saya melihat Cardano mungkin lebih sebagai produk yang sangat inovatif dan sangat mempunyai banyak ekosistem inovatif yang memiliki roadmap yang sangat jelas ya teman-teman ya. Saat kamu melakukan analisis fundamental itu penting banget ya bagi kalian untuk mengetahui siapa tim di balik development ini, gimana roadmapnya, gimana project-project kedepannya teman-teman ya, dan gimana sih planning kedepannya tentang koin ini teman-teman. Dan ini akan kita lihat tentang 12 September ya, tentang launching smart contract baru. Ini hari penting buat Cardano teman-teman. Nah, ini jadi mereka membuat sebuah sistem ya bertingkat, ada 6 tahap ya, yang mereka sebut sebuah era dalam upgrade Alonso ini teman-teman. Dan Cardano tanggal 12 September akan upgrade Alonso Purple-nya teman-teman ya. Dan kalian tahu Baron misalnya memungkinkan pengguna untuk bertukar ADA, dan Shelly yang memungkinkan pengguna untuk menjadi host node yang merupakan salah satu keunggulan dari Cardano ini teman-teman. Lalu terakhir ada Volatile yang mau menambahkan sistem pemungutan suara dan perbendaharaan untuk sustaining government teman-teman. Menurut saya ini adalah sebuah daya pikat dari Cardano ya, yang bisa membuat harganya meroket, dan beberapa minggu ini selalu rally harganya. So teman-teman, jadi September ini adalah bulan kunci dari Cardano teman-teman ya, karena launching smart contract yang baru update-nya, dan ini adalah menjadi salah satu aksi buy rumor sell on news teman-teman. Dan sekarang Cardano koreksi down hampir sekitar 10% ya, 7-10%, dan menurut saya ini adalah wajar teman-teman setelah rally ya, sesuai dengan prediksi di video-video sebelumnya teman-teman. And menurut kalian gimana sih prediksi harga Cardano ya? Silakan kalian bisa komen di kolom komentar. And yes ya, salah satu ekosistem Cardano yang sedang berkembang. Banyak yang bertanya-tanya tentang efek Cardano nanti setelah smart contract list, gimana sih ketika Google launching alias stage Alonso yang purple ini. Apakah ini menjadi efek buy rumor sell on news yang mungkin ada? Dan menurut saya Cardano still bullish ya pada sesi bullish kali ini teman-teman. Mungkin efek buy rumor sell on news mungkin sedikit ada teman-teman ya. Dan ini adalah menjadi big things menarik buat Cardano ya teman-teman ya. Yes, Cardano punya smart contract baru. Tanpa smart contract DeFi saya rasa nggak bisa berjalan ya. Inilah kenapa after smart contract release ini ada kemungkinan Cardano akan still bullish teman-teman. Yes, tapi karena memang sekarang kita ada di era bull run session, dan memang banyak, kalian tahu, banyak FOMO di mana-mana.
Menurut saya ada kesamaan antara Cardano di 2017 dengan sekarang ya. Cardano memang harganya pada saat itu nggak ada $1 dan beranjak ke top 10 market cap sekarang teman-teman. Mungkin Cardano akan mengulang sejarah lagi menjadi biggest company yang mempunyai market cap lebih besar dari sekarang teman-teman seiring berjalannya waktu teman-teman. Dan saya tetap optimis Cardano still bullish teman-teman, not financial advice teman-teman. Satu lagi teman-teman, ini adalah active pool untuk Cardano ya. Sekitar 2.800, sekarang hampir 3.000 active pool. Dan setiap poolsnya punya validator teman-teman. Dan ini adalah jumlah orang yang mempertaruhkan atau men-stake ya sebagai validator di pools sejumlah 767.000 mendekati 800.000 teman-teman. Dan ini menurut saya sangat-sangat banyak ya dalam segi jumlah. Dan total staking senilai 59 miliar US dollar, hampir 60 miliar. Ini jumlah yang juga sangat besar ya. Ini indikasi jumlah stake yang besar ini salah satu indikasi Cardano akan semakin hype teman-teman ya. Dan ini mengapa Cardano juga akan semakin punya kesempatan potensi untuk naik dan naik lebih tinggi teman-teman ya. Ini not financial advice teman-teman. Dan berdasarkan data ini ya, bisa kalian lihat Cardano masih memimpin dalam hal cryptocurrency ya, gainnya atau keuntungannya. Dia mempunyai grafik teratas selama 2-3 bulan ini sangat mengesankan ya menurut saya. Dan Cardano mungkin akan menjadi koin yang hype untuk next bull run teman-teman. Dan bicara tentang NFT teman-teman ya, karena NFT akan menjadi pemain dan memiliki peran besar dalam cryptocurrency terutama Cardano saat kontrak pintar terbaru ini rilis teman-teman. Ini adalah nggak lain karena biaya dalam proyek NFT ini dan biaya penjualan NFT sangat mahal ya, karena dengan smart contract Cardano diharapkan akan lebih murah. Dan kalian tahu dominasi dalam pembuatan NFT didominasi oleh ERC20 atau Ethereum. Yang mencetak NFT baru di Ethereum dapat menelan biaya mulai dari $100 hingga $600 teman-teman untuk menutupi biaya gasnya aja. Yang berarti ini hampir semua karya digital seni NFT itu saat ini dijual dengan sangat mahal dan masih banyak kerugian teman-teman. Lagi pula biaya listrik yang dikeluarkan para penambang pasti berasal dari suatu tempat ya teman-teman ya. Dan di sisi lain Cardano ini membutuhkan biaya untuk bertransaksi teman-teman, dan ini menjadikan salah satu terobosan ADA akan menjadi kandidat yang layak untuk mengambil dominasi Ethereum dalam hal NFT teman-teman. Apalagi dengan konsensus proof of stake, maka biaya transaksi dalam NFT di Cardano diprediksi akan lebih murah teman-teman. Hal ini akan menjadi keunggulan smart contract-nya Cardano dibandingkan Ethereum teman-teman. Cardano adalah cryptocurrency terbesar yang menggunakan salah satu model blockchain proof of stake teman-teman, yang dianggap sebagai salah satu alternatif yang lebih ramah lingkungan. Proof of stake bekerja dengan mengalokasikan koin secara acak kepada penggunanya yang memasang koin sebagai jaminannya teman-teman. Ini tuh sangat berbeda dengan mekanisme proof of work yang digunakan oleh Bitcoin dan Ethereum seperti yang saya bilang tadi. Ini membutuhkan jaringan komputer global untuk bisa berjalan pada saat yang sama saat transaksi itu berlangsung teman-teman. Angka terbaru dari Bitcoin Energy Consumption website ini menunjukkan perkirakan emisi Bitcoin itu adalah lebih dari 57 juta ton CO2 per tahun teman-teman. Dan Cardano memiliki keunggulan atas Bitcoin dan Ethereum, dan ini bisa menjadi salah satu alasan keberhasilannya baru-baru ini untuk Cardano teman-teman. Sebagai perbandingannya, Cardano itu hanya menggunakan 6 gigawatt per jam energi per tahun dibandingkan dengan 115,85 terawatt jam yang digunakan oleh Bitcoin teman-teman. Ini bisa menjadi salah satu alasan keberhasilan Cardano yang akan semakin melonjak teman-teman ya. Oke, yes, thank you sudah nonton video ini teman-teman. Jangan lupa komen di kolom komentar. Menurut kalian gimana sih Cardano nanti ya di masa-masa mendatang? Apakah Cardano akan semakin hype dan bisa naik 10 kali lipat? Apapun itu, pastikan lakukan diversifikasi portofolio kamu. Keep hold, keep cuan, keep invest. Pastikan kalian mengerti apa yang kalian investasikan. Sampai jumpa di next video.